bisnis itu adalah jalan hidup, the way of life. Bukan karena terpaksa nggak bisa kemana-mana kemudian bisnis. Bukan. Kita di sini Menurut Bapak nih, apa perbedaan sekolah bisnis IPB University dengan sekolah bisnis lainnya nih Pak? Kayak learning goals-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SB, selamat datang di podcast Sekolah Bisnis IPB University, yang mana pada hari ini merupakan podcast premier. Pertama kalinya Sekolah Bisnis IPB University meluncurkan sebuah podcast bertepatan dengan hari jadi Sekolah Bisnis IPB University yang ke-30 tahun. Bersama saya Yolandita Kakak Safira, Duta IPB University. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Nur Azam Ahsani selaku Dekan dari Sekolah Bisnis IPB University. Dan di tengah-tengah kita nih teman-teman, sudah hadir nih Pak Dekan kita, Dekan Pak Nur Azam Ahsani. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Mbak Yolandita. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Berarti physically, mentally sehat ya Pak ya? Amin. Alhamdulillah sehat. Amin. Gimana Mbak Yolandita, sibuk apa sekarang? Sibuk nyari magang mungkin ya Pak ya, nyari magang dan mau bisnis juga sih Pak. Kan lulusan dari Sekolah Bisnis IPB. Iya. Dorong untuk bisnis ya? Iya. Kabar Bapak gimana nih di tengah pandemi seperti sekarang ini Pak? Alhamdulillah baik, pandemi mudah-mudahan segera berlalu. Dari hari ke hari tingkat keterjangkitan penyakit makin turun ya, mudah-mudahan segera berlalu. Saya seperti biasa sebagai guru ya, ngajar, bimbing, ujian, sidang, seminar. Jadi pembicara di sana sini ya begitulah. Oke. Berarti seperti biasa ya Pak ya? Seperti biasa, bahkan malah menjadi lebih panjang jamnya ya, karena sangat fleksibel kapanpun. Jadi akhirnya menjadi panjang. Mahasiswa mau konsultasi kapanpun juga bisa. Jadi waktunya jadi lebih panjang. Iya. Oke, berarti perbedaan dari pandemi dan sebelum pandemi itu hanya lebih fleksibel saja ya Pak ya? Kalau untuk kerjaan pasti kayak sama aja ya Pak dari awal sampai akhir gitu? Secara umum pekerjaan malah lebih banyak. Malah lebih banyak ya Pak? Lebih banyak karena kita kan mikir kalau kita pusing, mahasiswa lebih pusing ya. Jadi akhirnya kita harus take care betul-betul para mahasiswa supaya segera bisa lulus cepat, tepat waktu. Nah, kira-kira gitulah. Jadi kerjaan lebih banyak, lebih sibuk, dan waktu jauh lebih fleksibel. Dan semoga mungkin pandemi ini agak supaya cepat berakhir ya Pak ya. Semoga kita banyak nih Pak, soalnya teman-teman SB mahasiswa sekolah bisnis yang belum pernah belajar di sekolah bisnis Pak. Ya betul. Kalau nggak salah angkatan 56, 57 itu belum pernah Pak bersekolah di sekolah bisnis. Kan sekolah ya Pak ya? Ya, kita memang berencana pemerintah juga sudah mulai mengizinkan kampus dibuka. Jadi setelah ini UTS, di UAS nanti kampus akan dibuka. Oke, mungkin sudah diizinkan dibuka. Sudah diizinkan ya, berarti segera ya Pak ya? Segera, jadi kira-kira dalam beberapa pekan ke depan sudah akan dibuka. Hanya memang prosesnya tidak semua kuliah kemudian offline ya, masih terlalu berisiko. Jadi kampus akan dibuka, mahasiswa silakan kampus. Beberapa pertemuan kuliah mungkin bisa diatur dengan hybrid gitu ya. Intinya kita ingin mahasiswa kembali ke kampus, tapi protokol kesehatan tetap diterapkan supaya COVID jangan balik lagi lah, kira-kira. Iya. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini sangat spesial nih Pak, karena podcast hari ini merupakan podcast yang bertepatan pada hari jadi Sekolah Bisnis IPB University yang ke-30 tahun. Betul sekali. Mungkin kurang afdol nih Pak kalau podcast ini tidak diawali dengan Pak Azam mengucapkan ulang tahun nih, selamat hari jadi yang ke-30 tahun untuk Sekolah Bisnis IPB University. Silakan Pak. Ya, untuk Sekolah Bisnis IPB dengan seluruh stakeholder, para mahasiswa, para alumni, para dosen, para tendik, dan seluruh kolega dan networknya Sekolah Bisnis IPB, selamat hari ulang tahun yang ke-30, 3 Dasawarsa SBIPB. Mudah-mudahan SBIPB makin maju, makin bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Amin. Dan hidup menjadi makin barokah. Kira-kira demikian. Amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali ya Pak. Oke, mungkin karena tadi kita ngomongin pandemi ya Pak, karena kita sekarang lagi di tengah-tengah pandemi nih. Bagaimana nih Prof keadaan Sekolah Bisnis IPB University di tengah pandemi seperti sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pandemi nggak bisa disalahkan ya, ini udah takdir lah, kita terima sebagai sebuah proses, dan ini menjadi satu momentum untuk sekolah bisnis juga membenahi diri gitu ya.
Tadinya kita sudah ada kuliah online, tidak banyak tapi kita sudah ada kerjasama dengan beberapa lembaga di luar, kuliahnya separuh online, separuh offline gitu ya. Tapi hampir semuanya masih mayoritas offline. Tapi dengan pandemi nggak ada pilihan. Jadi SB termasuk yang sangat siap meskipun harus kuliah online, dan kita semua merasakan itu. Dan makin kesini kayaknya mahasiswa juga menjadi makin enjoy ya Pak enjoy, ya? ya. Jadi kalau disuruh kembali kuliah 100% offline kayaknya orang malas. Harus juga. adaptasi lagi. Betul, mungkin ya Pak ya? Ya, jadi mungkin ke depan saya kira hybrid akan menjadi pilihan ya. Iya. Kadang-kadang online, kadang-kadang offline. Karena kalau offline terus nggak ngerti online, jangan-jangan kita ketinggalan juga. Dunia sudah menjadi sangat berubah gara-gara COVID ini. Jadi ini merubah tatanan luar biasa. Saya kira gini Pak. Berarti bisa dibilang ya Pak, berarti pandemi ini sangat berpengaruh ya Pak bagi sekolah bisnis IPB University, apalagi mahasiswanya gitu. Karena kita sudah terbiasa online gitu. Apabila diubah ke offline lagi, kita harus beradaptasi lagi gitu. Betul, ya Pak ya. Ya. Dan nggak hanya untuk mahasiswa ya, sekarang anak-anak SD aja udah kuliah online ya. Jadi saya kira go virtual itu di masa depan akan terus berjalan, bahwa offline kita sebagai manusia makhluk sosial perlu ketemu ya, tapi kombinasi offline dengan online itu akan terjadi. Dan survei kita kepada para dosen dengan mahasiswa itu mayoritas dosen dan mahasiswa menginginkan gabungan antara offline dengan online. Iya. Gitu. Mungkin biar setara ya Pak ya. Ya, kira-kira mudah-mudahan menjadi gaya hidup baru ya. Kita nikmati aja lah. Kita syukuri apa yang ada. Gitu, Mbak. Oke, berbicara mengenai perjalanan sekolah bisnis IPB University nih Pak, dari tahun pertamanya hingga tahun sekarang nih. Berarti SB IPB ini having a long journey ya Pak ya? Ya, betul Pak. Dan mungkin kita akan flashback sedikit nih Pak, mengenai sekolah bisnis, bagaimana sekolah bisnis IPB University itu pertama kali dilahirkan Pak. Ya, jadi sekolah bisnis IPB itu dilahirkan tahun 1991 waktu itu ya, untuk menjawab kebutuhan manajer dan manajemen dalam bidang agribisnis terutama. Makanya dibuat SK waktu itu oleh pemerintah, ditugaskan membentuk Magister Manajemen Agribisnis. Iya, MMA ya Pak ya? MMA ya, tahun 1991, kuliah pertama di gedung alumni itu. Kalau masih ingat, mungkin Mbak Yolandita belum lahir kali. Iya, belum lahir Pak. Belum lahir ya. Jadi kemudian waktu itu yang mimpin Pak Rukasa dengan tim ya. Dan MMA berkembang sangat baik, akreditasinya selalu bagus. Dan kita mendapat akreditasi A terus-menerus sejak dari pertama. Kemudian karena keberhasilan MMA itu, maka pada tahun 2005 kita diminta membuka program S3. Jadi kita ini lucu, di tempat lain bukanya S1 dulu, baru S2, baru S3, kita S2 terus S3. Setelah itu. S3, dan ini juga istimewa. Kenapa? Karena kuliah perdana program S3 itu disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Pak SBY. Ya. Nah, 10 tahun kemudian karena S3 juga dianggap sangat berhasil, alumni kita bertebaran di mana-mana, kinerjanya luar biasa. Pak Rektor kemudian di tahun 2015 menugaskan kita membuka S1 bisnis. Jadi sekarang kita ada S1, S2, S3 dalam bidang bisnis, manajemen bisnis dalam satu rumah. Gitu ya. Mulai terima mahasiswa tahun 2005. Jadi tahun ini adalah tahun ke-6. Kemudian mulai tahun 2015 namanya berubah. Yang tadinya MMA tahun 1991, tahun 2005 menjadi program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis. Tahun 2015 berubah menjadi Sekolah Bisnis. Sekolah Bisnis IPB University. Ya, jadi kalau dilihat dari sejarahnya MMA kita sudah 30 tahun. Tapi kalau dari nama Sekolah Bisnis baru 6 tahun. Baru 6 kita tahun masih ya, Pak? baru, masih harus berkembang. Tapi alhamdulillah tanggapan publik luar biasa terhadap Sekolah Bisnis. Kira-kira gitu Pak. Iya, berarti sangat luar biasa ya Pak ya. Walaupun nama Sekolah Bisnis IPB University ini baru 6 tahun ya Pak ya. Baru 6 tahun ya. Sejak dilahirkan program sarjana berarti ya Pak ya. Betul iya Pak. Oke, mungkin di sini Sobat SB ada yang belum tahu ya Pak ya, ataupun ada yang sebagian udah tahu juga nih kalau sekolah bisnis tadi yang seperti udah dikatakan oleh Prof. Azam dilahirkan yang pertama dari MMA dulu ya Pak ya. Betul ya. Lalu dilanjutkan oleh doktor dan yang terakhir malah sarjana gitu ya Pak ya. Memang ya. Agak berbeda ya Pak sekolah berbeda. bisnis ini, tapi Betul tetap sekali. tetap keren. Keren ya. Pokoknya lah yang bagus-bagus lah. Iya, keren, cool, apapun namanya. Kan gitu. Fakultas sekolah bisnis itu fakultas K. Keren. Ya, K itu keren. Oke. Dan menurut Pak Azam nih, apa sih Pak yang spesial dari sekolah bisnis dan apa yang diunggulkan dari sekolah bisnis IPB University? Dan bagaimana sekolah bisnis ini bisa menjadi salah satu sekolah yang paling favorit di Indonesia? Walaupun seperti yang Pak Azam tadi bilang, program strata S1-nya itu baru dilahirkan 6 tahun yang lalu Pak. Iya. Ya.
Kalau ditanya yang istimewa apa, menurut saya semua istimewa ya. Mahasiswanya istimewa, luar biasa, baik S1, S2, S2, maupun S3, S3. kemudian alumninya luar biasa, kita bisa lihat dari profil alumni yang luar biasa, bisa disebut lah, entah berapa CEO, entah berapa Iya. guru, entah berapa direktur, orang-orang bagian banyak sekali, di pemerintahan juga menduduki posisi tinggi-tinggi. Kemudian dosennya juga keren-keren sekali, termasuk saya ya. Iya. Nah, gitu. Udah nggak salah lagi ya, Pak ya. Salah lagi. Kemudian tendiknya kita juga luar biasa, pelayanannya ke mahasiswa diapresiasi oleh para mahasiswa luar biasa, dan kampusnya keren lah. Kecil, small but beautiful ya. Iya. Gitu. Saya Dan, mengakui itu sih, Pak. nah, gitu. Dan kehidupan kampus kita sangat mungkin sangat dekat ya satu sama lain, nyaman, kita nggak ada jarak, dan menurut saya itu menjadi salah satu salah satu keunggulan bahwa semua berjalan baik karena kita satu sama lain saling mendukung. Suasananya nyaman, jadi belajar dengan tenang, ilmu yang diterima juga menjadi bagus, dan alhamdulillah kalau kemudian sekarang alumni kita bertebaran di mana-mana, gitu ya, dari segala macam, bahkan yang jadi rektor juga banyak alumni kita. Gitu. Luar biasa ya Pak, berarti Iya. alumni dari sekolah bisnis ini sangat luar biasa ya Pak, dari S1, S2, S1, maupun S2, S3 gitu ya luar Pak. biasa, iya. Kalau disebutin mau siapa aja nih alumninya nggak cukup mungkin ya Pak di podcast ini. Banyak Bakal nanti nggak sekali. selesai-selesai nih ya. Banyak sekali, tapi yang pasti yang menjadi pimpinan tinggi negara banyak, yang Pak. jadi rektor banyak, jadi profesor banyak, jadi pebisnis banyak, gitu ya, jadi podcaster banyak juga. termasuk Mbak Yolandita ini, gitu ya. Gitu. Lalu Pak, berbicara mengenai creating entrepreneurs and new ventures nih ya Pak ya, apa nih yang telah Sekolah Bisnis IPB University apa yang telah Sekolah Bisnis IPB University capai Pak? Oke, gini Mbak, kita kan membuat educated entrepreneur. Entrepreneur banyak orang bilang nggak usah sekolah juga nggak apa-apa. Oh boleh, nggak apa-apa. Banyak orang yang langsung jadi pengusaha juga boleh. Tapi kita ingin menjadi educated entrepreneur. Prosesnya panjang Mbak. Saya kira Mbak Yolandita merasakan itu. Jadi di tahap pertama, tahun pertama itu diajarkan dulu pada mahasiswa kita untuk meyakini dan betul-betul mendalami bahwa bisnis itu adalah jalan hidup, the way of life. Bukan karena terpaksa nggak bisa kemana-mana kemudian bisnis. Bukan. Kita di sini diajarkan sejak tahun pertama bisnis adalah the way of life, entrepreneur adalah the way of life. Jadi nggak ada di kelas diajarkan nanti jadi PNS, nggak ada, nggak pernah. Saya kira nggak ada. Iya, saya juga nggak pernah Pak mendengar itu di kelas. Tidak akan pernah, dan memang tidak, karena kita full ingin mahasiswa kita menjadi entrepreneur. Itu yang pertama. Jadi membangun keyakinan dalam diri bahwa bisnis itu adalah the way of life, gitu ya. Nah kemudian di tahun kedua diajarkan bagaimana mengenali ide-ide bisnis, kemudian mencari peluang-peluang bisnis, itu semua sampai mencoba membangun ide-ide bisnis. Itu diberikan di tahun kedua. Ya, tahun kedua diajarkan, dan kemudian di tahun ketiga dari ide ke reality. Jadi tahun ketiga itu udah diajarkan bagaimana betul-betul terjun ke dunia bisnis, yang nanti kemudian di tahun keempat ditulis menjadi karya tulis, dan setelah itu diharapkan memang mayoritas lulusan kita, terutama yang S1 itu betul-betul jadi pebisnis. Diimplementasikan ya Pak ya berarti karya tulisnya. Ya, bahwa nanti ada 1-2 yang kemudian jadi PNS, saya dengar juga ada yang kerja di Pemda Jabar, ada yang boleh, kan nggak ada larangan ya, orang di mana pun boleh. Tapi dari awal kita ingin meyakinkan pada semua mahasiswa S1 kita bahwa bisnis adalah the way of life. Berarti bukan second choice ya Pak ya? Bukan second choice. Itu ini. Nah termasuk di S2, S3 pun kita kan kalau S1 kita ingin menjadi practitioner dalam bidang bisnis ya. Yang lulusan S2, S3 pengen menjadi managers, pengen menjadi tim manajemen dalam bidang bisnis. Yang ketiga, lulusan S3 di samping menjadi leaders, mereka juga menjadi ilmuwan dalam bidang bisnis yang kemudian bisa menerapkan ilmunya kemanapun, bisa menyebarkan ke banyak orang, sehingga dalam jangka panjang kita pengen persentase pebisnis di kita itu meningkat pesat gitu. Sehingga dimanapun di seluruh dunia, negara yang maju itu persentase pebisnisnya tinggi. Karena itulah yang meng-create job, itulah yang meng-create pergerakan ekonomi. Saya kira gitu Mbak. Karena seperti yang kita ketahui ya nih ya Sobat SB, entrepreneur di Indonesia itu masih sangat kurang ya Pak ya. Betul. Untuk menjadi negara maju. Betul, makanya kita ingin mencoba membantu, mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, seluruh stakeholders, para dosen, para tenaga tendik, para mahasiswa, para alumni, seluruh stakeholder IPB kerjasama dengan para mitra, kita ingin betul-betul suatu saat
kita melahirkan sebanyak mungkin pebisnis. Gitu kira-kira Pak. Oke, Pak. Mungkin kalau untuk selanjutnya nih Pak, apa nih Pak goals ataupun harapan-harapan sekolah bisnis IPB University selanjutnya gitu? Apa nih Pak yang mau dicapai dari sekolah bisnis IPB University? Ya, baik. Tentu kalau ingin menjadi sekolah bisnis, kita tidak hanya ingin bermain di skala nasional ya, kita ingin main di skala global. Oleh karena itu mulai tahun kemarin kita membuka ruang untuk kerjasama internasional banyak sekali. Mulai tahun kemarin kita juga S1 sudah buka kelas internasional, kelas internasional sudah ada. Dan dalam 2 tahun terakhir kita membangun network kerjasama yang sangat banyak. Kita ingin go global, tidak hanya nasional ya. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat akreditasi IPS 21, S1, S2 maupun S3 yang bermarkas di Tokyo. Tapi itu tidak cukup. Kita pengen masuk juga diakreditasi oleh Triple Crown Accreditation untuk Business School. Sekarang kita proses, networknya kita bangun tidak hanya dengan negara-negara Asia, Australia, Eropa, Amerika, semua kita bangun. Dan kemarin bulan lalu kita tanda tangan dengan kerjasama dengan Global Business School ya, yang mencakup Tokyo ada, Harvard Business School, London Business School, IMD Business School Swiss, kemudian Barcelona, kemudian Singapore National University, Seoul National University, kemudian New Delhi, Brazil dan Chili. Masuk yang terakhir Copenhagen Business School. Jadi kalau itu sudah nanti terjalin betul, tahun ini sudah mulai kuliah, tahun depan akan kita termasuk memberikan kuliah yang diikuti oleh mahasiswa dari seluruh universitas tadi. Nah ini mudah-mudahan ke depan kita menjadi sekolah bisnis yang go global, sehingga kita menjadi the best business school betulan. Tapi tidak cukup kita kemana-mana kalau nanti manfaatnya untuk masyarakat nggak banyak ya. Yang paling utama tentu keberadaan kita harus membawa manfaat, membawa benefit untuk masyarakat Indonesia. Oke, berarti berarti kalau akreditasi dari sekolah bisnis IPB University ini sudah tidak diragukan lagi ya Pak ya? Ya, kalau S2, S3 kita akreditasinya A, S1 kita akreditasinya masih B Mbak, karena baru pertama kali kan. Iya, baru 6 tahun juga ya Pak ya? Dan waktu kita mengajukan akreditasi itu kan belum ada lulusan ya. Iya, belum ada lulusan. Tapi kita berharap setelah ini kita akan ajukan akreditasi, tapi meskipun baru akreditasinya B karena pertama kali ya, tapi oleh IPS 21 kita akreditasi di Jepang. Jadi mudah-mudahan ini satu langkah yang benar lah, ke depan kita akan benar-benar menjadi sekolah bisnis yang bergengsi dari sisi quality. Tidak cuma itu, tapi manfaatnya untuk masyarakat juga dirasakan luar biasa. Ada satu yang menarik Pak, survei besar terhadap mahasiswa kita lakukan tahun 2015. Survei sebelumnya tahun 2015, kita kan setiap 5 tahun bikin survei. Tahun 2015 kebetulan saya yang merancang survei juga. Waktu itu hasilnya adalah kenapa orang masuk ke sekolah bisnis IPB? Karena kita negeri, biayanya murah, waktunya fleksibel. Waktu itu tahun 2015. Tahun 2020 kemarin kita survei lagi terhadap semua mahasiswa kita. Hasilnya ternyata top of mind-nya para mahasiswa yang muncul pertama-pertama itu karena quality, karena reputasi, karena bergengsi, itu yang ada di atas. Jadi dalam 5 tahun terakhir itu ada shifting yang luar biasa. Dari tadinya kita dikenal sekolah negeri yang berbiaya murah, kita menjadi yang performanya bagus, kinerjanya bagus, yang berkualifikasi luar biasa gitu ya. Harga murah itu masih muncul dari 12 yang paling tinggi pendapat orang, biaya murah itu nomor 10. Jadi yang tadinya nomor 1 sekarang biayanya jadi nomor 10. Jadi ada shifting pandangan masyarakat dari sekolah negeri murah menjadi sekolah yang negeri bergengsi. Oh, berarti bergengsi gitu. Ya Pak ya sekolah bisnis IPB University. Mudah-mudahan ke depan kita akan selalu perbaiki. Ya amin ya rabbal alamin. Dan mungkin teman-teman di sini banyak sih Pak yang bertanya-tanya, kayak mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru itu banyak nih Pak yang bertanya sama saya nih sebenarnya. Ya, apa itu Mbak? Mereka tuh pada bertanya, kenapa sih sekolah bisnis itu namanya sekolah bukan fakultas gitu Pak? Oke. Pertama gini, dari amanahnya peraturan IPB, yang namanya fakultas itu kalau dia membawai banyak rumpun ilmu. Misalkan contoh ya, fakultas ekonomi, ada manajemen, ada agribisnis, ada macam-macam gitu ya. Fakultas pertanian, ada departemen A, B, C, D, kira-kira gitu. FMIPA, departemennya banyak. Yang namanya sekolah itu hanya membawai satu ilmu saja. Kita hanya bisnis saja. Ilmunya apa? Ilmu bisnis. Udah, ada yang lain nggak? Ya pokoknya bisnis yang kita pelajari. Nah, karena rumpunnya satu, namanya sekolah. Meskipun secara struktur sekolah dengan fakultas itu sama.
fakultas itu membawai banyak bidang ilmu, kalau sekolah membawai satu bidang ilmu. Itu satu alasan. Ada alasan yang nggak serius tapi bagus serius juga. Di mana-mana nggak ada di dunia ini fakultas bisnis, nggak menarik itu. Sekolah bisnis Sekolah yang bisnis. menarik. Iya memang. Jadi dari sisi cara ngomongnya school of business, business school gitu, brandingnya segala macam, ya keren lah. Iya keren ya Pak, bahasa Keren Inggrisnya lah. business school Business gitu ya school Pak, gitu, daripada keren lah. fakultas gitu ya Pak ya. Iya, itu yang salah satu yang mungkin juga membuat kita menjadi sangat cepat dikenal orang. Gitu Mbak. Oke, tapi menurut Bapak nih apa perbedaan sekolah bisnis IPB University dengan sekolah bisnis lainnya nih Pak? Kayak learning goals-nya apakah berbeda atau bagaimana nih Pak? Ya, secara umum yang namanya sekolah bisnis pasti mencetak pebisnis ya, bahwa entrepreneur atau intrapreneur monggo aja, silakan aja gitu ya, termasuk kita kan itu yang diarahkan. Tetapi setiap sekolah pasti punya visi dong sendiri-sendiri ya. Nah karena SB itu bagian dari IPB University yang lebih besar, di mana IPB itu fokusnya pada pertanian, kelautan dan geoscience tropika, maka mau tidak mau ya karena kita bagian dari IPB kita menonjolkan itu, sisi itu gitu ya. Kita menyebutnya sebagai bio-based bisnis gitu. Itu nomor satu yang kita. Yang nomor dua, kita itu selalu ingin bahwa bukan cuma sekadar profit yang dicari, bukan cuma kaya, bukan. Tapi apa? Kaya, manfaatnya besar dan sebagainya. Kita bilang sustainability-nya apa? Jadi makanya kita nomor satu yang ditekankan juga adalah sustainability. Konsep sustainability itu menjadi acuan yang paling utama. Dan Mbak Yolandita tahu lah, kalau kita kuliah kan banyak kuliah yang menekankan ini bukan hanya masalah uang. Ya boleh mencari keuntungan itu penting, tapi itu bukan yang paling penting. Tapi bagaimana sustainability dan human life semua makmur bersama, itu yang selalu kita tekankan di kampus. Itu menurut saya yang menjadi pembeda kita. Mudah-mudahan sih kalau semuanya kan ke arah sana bagus juga, silakan. Tapi yang selalu kita tekankan di kita di SB itu hal utama yang ditekankan ya Pak ya. Ya betul. Oke. Mungkin balik lagi nih Pak dengan tema kita hari jadi SB yang ke-30 tahun. Siap Mbak. Berarti kita nih sudah long journey ya Pak ya, kata saya tadi ya. Dan SB IPB ini telah melewati berbagai macam perjalanan gitu. Dan saya mau nanya nih Pak, what does Prof Azam feel sebagai dekan penggerak dari Sekolah Bisnis IPB University? Ya oke, Pak. Mungkin gini ya, nggak bisa kita menepuk dada gimana saya sebagai dekan, nggak terlalu jauh ya. Saya ingin kembali ke flashback ya. Kalau kembali ke flashback, yang ada sekarang itu sudah dimulai dari para pendahulu kita. Yang pertama dipimpin Pak Rukasa, itu meletakkan fondasi, membentuk MMA yang tangguh gitu ya, MMA yang tangguh. Kemudian dari Pak Rukasa dilanjutkan Pak Edu Guarja, kemudian Pak Endang Gembira Said, ini guru-guru saya semua ini. Nah Pak Egum kemudian membentuk apa yang dibilang sebagai program doktor manajemen dan bisnis dari Pak Egum. Dari Pak Egum kemudian dilanjutkan ke Pak Arif Daryanto dan kemudian menjadi sekolah bisnis. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu fondasinya dari pimpinan-pimpinan yang dahulu. Mereka sudah membangun luar biasa, saya tinggal melanjutkan saja. Pekerjaan tidak mudah juga karena kan metaformose ya, dari S2 saja menjadi S2 S3 kemudian sekarang ada S1 digabung menjadi satu, pasti pekerjaannya berat, tapi ya ini adalah tugas, suka atau tidak suka kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dengan baca bismillah dicatat jadi ibadah gitu aja. Itu, dan saya bangga sekali dengan alumni kita yang tersebar kemana-mana, kiprahnya luar biasa. Saya bangga dengan mahasiswa kita yang luar biasa, S1, S2, dan S3. Saya bangga dengan para dosen dan karyawan yang dedikasinya luar biasa. Kemudian ada yang kesini, ada tamu gitu, masuk ke sini terus kemudian ya mohon maaf saya keliling-keliling, waduh kayak hotel ya, office-nya keren misalkan. Nah itu sebagai bentuk contoh penghargaan dari orang bahwa ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan, teman-teman lakukan dengan kebersihan, dengan segala macam itu oleh mereka sangat diapresiasi. Jadi mereka kaget, oh rupanya SB begini ya gitu. Kira-kira Mbak. Mungkin satu hal ya Pak yang saya sangat suka ini Pak dari sekolah bisnis. Karena di sekolah bisnis ini menurut saya beda gitu dengan yang lainnya, karena di sekolah bisnis ini orangnya ramah-ramah sih Pak ya. Ramah-ramah banget kayak dari dosen, mahasiswa ataupun tendik-tendik di sekolah bisnis IPB University. Ya, dari pertama memang kita kan service ya. Yang paling kita tekankan adalah bagaimana memberikan kepuasan pada customer, jadi customer satisfaction. Customer kita siapa? Ya mahasiswa, alumni, orang-orang networknya kita, kolega kita, mitra-mitra kita semua. Gimana caranya kita membuat mereka semua bahagia?
Kalau ada yang kurang nyaman, sampaikan ke kita segera perbaiki. Banyak sekali ke WA saya, Pak ini boleh. Kemarin ada 3 mahasiswa kita yang kebetulan menang lomba tingkat nasional, minta waktu ketemu. Oh boleh ketemu ngobrol. Wah mereka cerita macam-macam, dikasih masukan. Terima kasih dengan senang hati. Day to day kita selalu perbaiki. Kalau ada yang kurang kita mohon maaf, kita akan selalu melakukan perbaikan sehingga ke depan kalau bisa setiap orang yang datang itu pulang dengan senyum. Kalaupun datangnya dengan cemberut, pulang dengan senyum. Syukur-syukur datang dengan senyum, pulang dengan senyum. Gitu, Mbak. Baik. Ya, Berarti sangat terbuka ya Pak SBIPB ini untuk konsultasi apapun, sangat. apalagi mengenai bisnis. Oh, sangat terbuka. Kalau kita bisa lakukan, kita bisa bantu seketika kita bantu. Kalau nggak bisa, kita cari jawabannya. Kita diskusi, kita cari network, apapun gimana caranya membantu memecahkan persoalan. Kalau kita bisa mengurangi permasalahan seorang, bisa pecahkan. Suatu saat kalau kita punya masalah pasti ada yang bantu. Iya. Sesimpel itu aja. Hidup itu sesimpel itu, Pak. Oke Ya. Pak, oke ini menarik banget ya Sobat SB mengenai perjalanan Sekolah Bisnis IPB University dari tahun pertamanya hingga hari ini SB IPB University menginjak usia yang ke-30 tahun. Dan tentunya sudah banyak ya Prof ya yang tadi Prof jelaskan, banyak prestasi, banyak pencapaian yang telah diraih oleh Sekolah Bisnis IPB University. Dan mungkin apa nih pesan dari Prof Azam selaku Dekan Sekolah Bisnis untuk mahasiswa Sekolah Bisnis IPB, Sekolah Bisnis IPB University, Sekolah Bisnis IPB University secara komprehensif, dan harapan Prof Azam nih setelah melewati 30 tahun ini, Pak. Ya, kalau pesan ke mahasiswa begini, di Indonesia itu, nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia saya kira kita bisa ngitung gitu ya. Nah, kalau kita bicara di Indonesia itu nggak banyak orang yang sempat merasakan sekolah ke perguruan tinggi, gitu ya. Kalau dari data catatan BPS itu kira-kira masih 55-60% orang Indonesia itu lulusannya SD atau tidak lulus SD. Kira-kira gitu, paling tinggi SMP misalkan gitu ya. Jadi kalau orang sempat kuliah, itu pasti orang yang beruntung. Gitu. Jadi semua orang yang ada di mahasiswa IPB ini adalah orang yang beruntung. Apalagi kalau kita lihat, misalkan ambil contoh ini data S1 ya. S1 itu setiap tahun orang yang lulus dari SMA dan SMK itu mungkin 3 juta lebih. Yang bisa masuk perguruan tinggi negeri mungkin 300.000 katakanlah gitu ya. Ini hitung-hitungan kasar, hitungan kasar. Yang bisa masuk perguruan tinggi hebat jangan-jangan 40.000 aja. Nah, yang bisa masuk IPB 4.000 aja. Yang bisa masuk SB paling-paling 200. Jadi orang yang paling beruntung. Termasuk orang yang paling beruntung. Nah, gimana caranya? Syukurilah itu. Berarti Kita sangat harus luar bersyukur. biasa ya, bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Lakukan yang terbaik. Gitu ya, belajar yang terbaik, kemudian mengembleng diri dengan yang terbaik. Setelah itu nanti setelah lulus, berikan yang terbaik untuk negeri ini. Kalau nggak kita yang pernah merasakan kuliah sampai tinggi, siapa lagi? Jadi kontribusi kita sebagai orang yang pernah kuliah di kampus yang katanya terbaik, gitu ya, di Kampus sekolah terbaik. bisnis yang terbaik, gitu ya, kontribusi saya ditunggu oleh masyarakat. Yang S2, S3 apalagi, kalau S1 aja istimewa, masuk sekolah S2, S3 jauh lebih sedikit lagi. Apalagi yang S3, lebih sedikit lagi. Nah, kita senang kalau nanti semua alumni kita bisa berkiprah di masyarakat, gitu ya, bisa ikut memperbaiki negeri ini. Yang pintar-pintar silakan ngajar, silakan didik, sehingga warna sekolah bisnis itu dirasakan di seluruh Indonesia. Itu mimpi yang terbesar ya, menurut saya ya. Jadi sekolah bisnis harus menjadi sekolah yang elegan, harus menjadi sekolah yang kredibel, harus sekali sekolah yang first class gitu ya. Bukan hanya dari sisi politik, tapi juga impact dan kemanfaatannya untuk masyarakat. Itu. Oke, baik Pak. Dan mungkin karena podcast premier ini tadi diawali dengan ucapan Bapak mengenai selamat hari jadi Sekolah Bisnis IPB University. Ya. Mungkin bisa nih Pak, biar afdol juga nih Boleh. ditutup dengan ucapan Prof Azam lagi nih untuk selamat hari jadi Sekolah Bisnis IPB University yang ke-30 tahun. Oke, ya gini, sebelum mengucapkan selamat penutupan ya, saya ingin mengatakan bahwa menjadi yang terbaik itu penting. Menjadi yang terbaik itu penting. Tetapi lebih penting lagi menjadi yang paling bermanfaat. Itu yang selalu saya yakini. Kemudian ini ditunggu loh, SB itu kiprahnya ditunggu oleh banyak orang. Kenapa? Karena di hukum agama itu dijelaskan 9 dari 10 pintu rezeki itu di bisnis. Bisnis, dagang itu kan bisnis ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu di bisnis. Kalau mau menjadi orang yang kaya, orang yang bermanfaat segala macam, sekolah bisnis adalah tempat yang terbaik untuk menggembleng kita.
Jadi we welcome all, semua yang mau sekolah di IPB, monggo, yang mau kontribusi, kita tunggu kontribusinya. Para alumni, para mahasiswa, ayo semua berbuat yang terbaik untuk mengembangkan sekolah bisnis kita. Ini rumah kita. Nah, di tahun yang ke-30 ulang tahun atau 3 Dasawarsa, sekali lagi selamat ulang tahun ya. Tentu pasti terima kasih kepada seluruh yang sudah memulai, dari para rektor yang membentuk sekolah bisnis, para pimpinan terdahulu, para dosen, para tendik, para mahasiswa, para alumni, para mitra ke semua. Terima kasih semua atas dukungannya sehingga SP bisa berjalan 10 tahun dan dalam posisi yang sekarang. Posisi yang sangat baik, kita sangat dikenal. Mudah-mudahan di tahun ke depan, tahun-tahun berikutnya nanti, apa yang sudah kita capai itu menjadi landasan atau menjadi modal untuk maju. Tapi nggak boleh bangga gitu. Bangga boleh tapi nggak boleh puas lah. Kenapa? Karena tantangan makin besar. Jadi kita harus kerja keras, tidak cukup kerja keras, kerja lebih keras lagi untuk membuat SPIP menjadi jauh lebih bagus di tahun-tahun mendatang. Jadi selamat ulang tahun untuk kita semua, selamat bekerja keras gitu ya, do the best gitu, dan jangan lupa di samping usaha semua yang kita lakukan, doa harus kita panjatkan untuk membuat SP menjadi sekolah yang terbaik dan sekolah yang penuh makna, penuh manfaat, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah, mudah-mudahan sekolah bisnis IPB bisa menjadi sekolah yang memberikan manfaat terbesar untuk sesama. Kira-kira gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Prof. Azam Sama-sama, selaku Mbak. Dekan Sekolah Bisnis IPB University. Makasih Mbak Yolandita. Ini Mbak Yolandita sebagai alumni kita salah satu dutanya SP, dutanya IPB ya. Mudah-mudahan dengan kiprah kita semua, dengan kiprah Mbak Yolandita, SP makin bagus. Amin amin ya robbal alamin. Gitu. Baik, terima kasih banyak untuk Sobat SB yang telah menyaksikan podcast premier pada hari ini yang bertepatan dengan hari jadi Sekolah Bisnis IPB University yang ke-30 tahun. Dan saya ingin mengucapkan juga nih selamat ulang tahun, selamat hari jadi untuk Sekolah Bisnis IPB University yang ke-30 tahun. Semoga Sekolah Bisnis IPB University menjadi sekolah yang terbaik, tetap terbaik, dan bisa tumbuh, berkembang, dan berkarya untuk negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Amin ya robbal alamin. Dan kita akhiri podcast premier hari ini. Saya Yolandita Kakak Safira dan Prof. Nur Azam Asani selaku dosen, selaku dekan ya Pak ya, dekan Sekolah Bisnis IPB University, and we are proud to be a part of Sekolah Bisnis IPB University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.